A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla layunbazana fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada alladzi tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim mu'sada fi amadin mumaddada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li illafi quraisyin illa fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dasar hukum dari ibadah berpuasa adalah surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Adapun dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dijelaskan bahwa Islam itu terdiri dari 5 asas. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Lalu yang kedua adalah zakat, yang ketiga adalah haji, yang keempat adalah mendirikan sholat, lalu yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Adapun berpuasa ini memiliki macam-macam, yaitu puasa sunnah, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan, puasa nazar atau puasa yang diakibatkan dari janji kita kepada Allah. Lalu yang terakhir adalah puasa kifarat, yaitu puasa denda. Untuk puasa sunnah sendiri banyak macam-macamnya. Di antaranya ada puasa Muharram, puasa Zulhijjah, puasa Yaumul Bid, puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Asyura. Dan puasa ini tidak diwajibkan bagi seluruh muslim, tetapi jika ingin dilaksanakan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Adapun hikmah puasa sebagai hubungan langsung kepada Allah adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan contohnya, ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, yaitu seperti berzikir, membaca Al-Quran, yang mana dalam prosesnya itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Adapun hubungan puasa dalam bidang sosial adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian golongan yang tidak mampu dalam hal menahan lapar dan haus, di mana dalam berpuasa kita diharuskan untuk mengontrol hawa nafsu, baik itu makan, minum, emosi, dan lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa zakat adalah bagian tertentu dari sebagian harta kita yang wajib dikeluarkan ketika telah masuk nisabnya. Zakat sebagaimana hubungan langsung kita kepada Allah memiliki hikmah bahwa kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, di mana dalam prosesnya zakat ini membersihkan harta-harta kita dan juga menjauhkan kita dari kufur nikmat atau tidak memahami bahwa nikmat yang ada itu diberikan oleh Allah. Dan oleh karena itu ketika kita berzakat, kita mensucikan harta kita dan juga kita merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan tidak kufur nikmat. Adapun dalam hubungan sosial, zakat diartikan bisa sebagai untuk mengembangkan potensi umat, di mana hasil-hasil yang kita dapat dari berzakat itu bisa digunakan untuk kepentingan umat lain, seperti untuk membantu keluarga yang membutuhkan, membangun masjid, pengembangan pondok pesantren, dan pengembangan untuk potensi-potensi lainnya. Adapun dalam zakat itu disebut dengan mustahik dan muzaki, yang mana mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, yang bisa kita kelompokkan menjadi yang pertama ada fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, gairimin, sabilah, dan ibnu sabil. Adapun muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat ketika telah dipenuhi nisabnya. Hikmah haji sebagai hubungan langsung kepada Allah adalah sebagai bentuk penyerahan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah, di mana ibadah haji adalah ibadah yang menuntun kita untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan peribadahan di sana selama waktu yang ditentukan.
Dalam prosesnya ini kita mengalami berbagai macam proses, mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, yang mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kita dalam prosesnya itu melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, yang bisa kita artikan sebagai bentuk penyerahan diri kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Adapun untuk urgensi ibadah haji dibandingkan umroh, seperti yang kita sudah ketahui bahwa haji ini terdapat dalam hukum Islam, sedangkan umroh tidak. Jadi untuk urgensi kewajibannya adalah haji didahulukan. Tetapi jika suatu keadaan tidak terpenuhi dan hanya memungkinkan untuk umroh di saat itu, maka umroh bisa dilaksanakan, tetapi harus dengan membayar denda karena melakukan umroh dulu sebelum haji. Adapun rukun-rukun haji yang pertama adalah ihram, yaitu menggunakan kain ihram. Untuk laki-laki menggunakan 2 kain, yaitu yang satu dari pinggang hingga menutup lutut, lalu yang satunya disandingkan ke bahu kiri. Adapun untuk wanita, untuk menggunakan kain ihram untuk menutupi seluruh tubuhnya, hanya saja untuk telapak tangan dan muka tidak ditutup. Lalu yang kedua adalah wukuf, yaitu berdiam diri di padang Arafah. Berdiam diri ini dimaksudkan untuk kita beribadah seperti berzikir, membaca puji-pujian kepada Allah dan sebagainya. Adapun tawaf dan sa'i, di mana tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam, dan juga sa'i itu berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Lalu yang terakhir adalah tahallul. Tahallul ini bagian dari penyucian diri kita setelah melaksanakan rukun-rukun lainnya, yaitu dengan memotong rambut bagi laki-laki dan juga perempuan sebagian kecilnya.